Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang sangat Pak Ali banggakan, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kesehatan, kebugaran kepada kalian dan kalian bisa mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, kemarin kalian sudah diberi daring Mbak Ali beberapa materi, diantaranya adalah mengetahui unsur-unsur bangun cerita pendek, mengidentifikasi unsur-unsur bangun, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian diajak oleh Pak Ali untuk membahas, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kalian juga bisa membuka buku kalian pada halaman 63. Sekali lagi, kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 63. Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak yang sangat Pali banggakan, kita awali dengan menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Struktur cerita pendek ternyata ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat resolusi. Apa itu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi? Mari kita amati bersama-sama. Orientasi itu bisa diartikan sebagai pengenalan atau penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, dan ini pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Jadi logikanya orientasi itu sama dengan pengenalan, baik pengenalan karakter, tokoh, kemudian pengenalan latar, dan lain-lain. Kemudian anak-anak untuk rangkaian peristiwa, struktur yang kedua adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Dari pengenalan itu masuk pada tahapan serangkaian peristiwa yang tak terduga. Kadang-kadang pembaca kalau tidak mengamati secara langsung, secara mendalam, itu sampai tidak tahu masuk rangkaian peristiwa atau belum. Nah, ini anak-anak, mari kita amati nanti, kita praktekkan pada teks sehingga kita mengetahui rangkaian peristiwanya. Jadi setelah orientasi menuju pada rangkaian peristiwa, dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Nah, kemudian peristiwa yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, lalu masuk pada struktur komplikasi. Komplikasi ini bisa diartikan sebagai cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Komplikasi ini dalam bahasa kita adalah pemunculan konflik, pemunculan masalah, sampai masalah yang sangat kompleks, masalah yang sangat memuncak, masalah yang hampir tidak bisa ada solusinya. Nah, konflik-konflik yang bersih tegang tinggi inilah yang dinamakan dengan komplikasi atau masalah yang sangat memuncak. Kemudian anak-anak, setelah masalah yang begitu kompleksnya, masuk pada struktur yang keempat yaitu resolusi. Kembali solusi jalan keluar. Jadi resolusi itu mengarah pada penurunan sampai akhir cerita. Saya ulang, resolusi bisa jadi penurunan masalah sampai penyelesaian masalah. Anak-anak, struktur itu bisa digambarkan seperti piramid, seperti gunung. Dari awal kita orientasi pengenalan dulu, kemudian dari pengenalan ini masuklah pada rangkaian-rangkaian peristiwa. Nah, pada rangkaian peristiwa itu muncul sebuah masalah, sampai masalah yang memuncak masuk pada kategori komplikasi. Komplikasi itu pada akhirnya bisa dipecahkan, bisa diselesaikan masuk pada resolusi. Nah, inilah struktur teks cerita pendek yang Pak Ali jelaskan saat ini. Anak-anak, kita maju ke mengidentifikasi struktur. Nah, ini diawali oleh penjelasan Pak Ali.
paragraf 1 ini. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit, tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung Beser. Nah, dari apa yang Pak Ali baca ini, ternyata kalian dikenalkan oleh sebuah latar tempat desa yang ada gunungnya, tapi banyak orang yang menyebut, ada juga yang menyebut tidak gunung, ada juga yang menyebut gunung, dan sebagian besar masyarakat sekitar menganggap itu adalah gunung. Nah, ini jelas masuk kategori struktur pengenalan tempat. Belum masuk pada pengenalan yang terkait dengan latar waktu maupun pengenalan tokoh. Anak-anak yang Pak Ali banggakan, tetap semangat, tetap enjoy di video pembelajaran ini. Nah, di dalam kotak ini semuanya jika dihitung oleh Pak Ali itu ada 31 kotak atau 31 paragraf. Kalian hanya mengetahui paragraf 1 ini tentang ini, kalian bisa isi tentangnya adalah strukturnya. Jadi struktur orientasi. Jadi untuk paragraf pertama adalah struktur orientasi. Kemudian paragraf yang kedua sampai paragraf ke-31 kalian pasti ingin mengetahuinya. Oleh karenanya tugas kalian satu, kalian potong kertas menjadi 4, kemudian kertas itu ditulis orientasi, peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, kalian tebak kotak-kotak yang ada di samping paragraf ini, kemudian kalian jawab. Contohnya paragraf kedua ini. Tadi paragraf 1 udah. Kalau di sini orientasi, kertas kecil dipotong, letakkan di atasnya, kemudian foto dan kirim. Hanya itu saja, nanti tugas kalian insya Allah tidak berat. Nah, sekarang perhatikan dari 31 paragraf dikurangi 1 tinggal 30. Kemudian untuk ruang 1 Pak Ali ulang, untuk ruang 1 kelas 9A mengerjakan bagian komplikasi. Pak Ali ulang, untuk ruang 1 9A mengerjakan bagian komplikasi. Dari 32 paragraf ini, mana saja yang termasuk komplikasi? Contohnya, jika paragraf 2 ini masuk komplikasi, letakkan guntingan kertas di atas ini, di atas buku kalian, lalu foto. Nah, setelah foto, nanti kalian kirim ke WA Pak Ali. Jadi, Pak Ali ulang, untuk 9A ruang 1 mengerjakan bagian komplikasi. Kemudian untuk ruang 2 kelas 9A mengerjakan bagian apa ini? Bagian peristiwa. Bagian rangkaian peristiwa. Jadi untuk ruang 1 kelas 9A mencari komplikasi, untuk ruang 2 mencari rangkaian peristiwa. Sekali lagi tugasnya gampang, anak-anak. Potong kertas kecil-kecil, kertas itu ditulisi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Yang kelas 9A ruang 1
mencari bagian komplikasi mana di antara dari 31 paragraf ini yang termasuk bagian komplikasi, letakkan di atasnya, lalu kalian foto dan kirim ke WA Pak Ali. Begitu juga untuk ruang 2. Ruang 2 letakkan yang bagian rangkaian peristiwa, mana paragrafnya, letakkan kemudian foto dan kirim ke WA Pak Ali. Ingat, kirim dengan nama, kelas, dan tanggal pembelajaran daring siang ini. Terima kasih anak-anak, semoga penjelasan singkat ini memberikan manfaat pada kalian dan semoga kalian tetap sehat, bisa mengerjakan daring dengan sebaik-baiknya. Habis itu kalian masuk ke link Dr. Hadir, isi, dan di sana langkah-langkah pembelajarannya kalian baca dengan teliti. Terima kasih, dan Mbak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.